Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti mata kuliah profesi kependidikan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Marufah Melati Putri sebagai moderator pada presentasi hari ini dengan judul Hakikat Profesionalisme Guru dengan nama kelompok 3 yaitu Desti Aryani, Istiqomah, Marufah Melati Putri, Sarifah Zaitun, dan Yohana Anastasia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian profesionalisme guru. 1. Profesionalisme. Dalam studi tentang masalah profesionalisme, kita akan berkenalan dengan sejumlah definisi tentang profesi. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Dr. Sikun Pribadi yang dikutip oleh Profesor Dr. Umar Hamalik dalam bukunya Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, yakni profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Rumusan yang singkat ini mengandung sejumlah makna, di antaranya hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Desti Aryani. Kepada Desti Aryani dipersilahkan. Terdapat dalam buku bahwa guru adalah pekerja profesional yang secara khusus mengembangkan anak-anak yang telah mendapatkan orang tua mendapat pendidikan di sekolah. Ungkapan di atas dapat diartikan sebagai suatu kesediaan untuk melaksanakan pendidikannya terhadap tugas yang diamanatkan kepada guru. Kesediaan terdapat dalam konsep yang pertama mengenai guru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru adalah profesi profesional dengan tugas utama mengajar, mengarahkan, mengaji, menilai, dan mengevaluasi berbagai kepada pendidikan dan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan tengah. Kemudian dari definisi atas dapat dicari kesimpulan bahwa guru profesional adalah kemampuan seorang guru melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang dan pengajar yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Peran guru profesional dalam pembelajaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan secara optimal, berdasarkan kemampuan dan dia akan berkembang secara optimal tanpa bantuan. Dalam kaitan guru memperhatikan presentasi secara individual, memiliki perbedaan guru, peran guru profesional dalam pembelajaran. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta untuk mewujudkan tujuan secara optimal. Dan melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta dia akan berkembang secara optimal tanpa bantuan. Dalam kaitan guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan. Guru juga harus berbagi dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, menyenangkan, dengan membuat
memberikan sumbangan pikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak secara selanjutnya, memupuk rasa percaya diri berarti bertanggung jawab. Lalu, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara orang lain. Terakhir, mengembangkan kreativitas serta menjadi pembantu ketika untuk memenuhi dari asal, guru harus mampu menguasai pelajaran serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang membutuhkan kompetensi dan perbaikan kualitas untuk kepentingan tersebut dapat adalah penting menjadi contoh, panutan, dan inspirasi bagi para pendidik. Sebab, adalah supaya anak menjadi anak yang melakukan orang yang guru harus memiliki sifat kualitas dan guru yang mencakup tanggung jawab, bahwa kemudian yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, membentuk kompetensi, dan memahami materi pelajaran dipelajari agar ilmu pengetahuan yang awalnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Istiqomah. Kepada Istiqomah dipersilahkan. 4. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik. Karena tanpa latihan, seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing. 5. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, banyak guru cenderung menganggap konseling terlalu banyak membicarakan klien. Seakan-akan berusaha mengatur kehidupan orang dan oleh karenanya mereka tidak senang melaksanakan fungsi ini. Padahal menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan. Kegiatan pembelajaran pun meletakkannya pada posisi tersebut. 6. Guru sebagai pembaharu, inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Seorang peserta didik yang belajar sekarang secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna, dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda yang juga penerjemah pengalaman. Guru harus menjadi pribadi yang terdidik. 7. Guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang yang berada di lingkungannya. 8. Guru sebagai pribadi. Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa guru bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya bahwa peran-peran yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. 9. Guru sebagai peneliti. Pembelajaran merupakan seni yang dalam pelaksananya memerlukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai penelitian yang di dalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu, seorang guru adalah seorang pencari atau peneliti. 10. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. 11. Guru sebagai pembangkit pandangan.
Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Mengembangkan fungsi ini, guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang fungsi ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarifah Zaitun. Kepada Sarifah Zaitun dipersilahkan. 12. Guru sebagai pekerja rutin. Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka bisa mengurangi atau merusak keefektifan guru pada semua peranannya. 13. Guru sebagai pemindah tema. Hidup ini selalu berubah dan guru adalah seorang pemindah tema yang suka memindah-mindahkan sesuatu dan membuat peserta didik dalam meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami. Guru berusaha keras untuk mengetahui masalah peserta didik, kepercayaan dan kebiasaan yang menghalangi kemajuan, serta membantu menjauhi dan meninggalkannya untuk mendapatkan cara-cara baru yang lebih sesuai. Guru harus memahami hal yang bermanfaat bagi peserta didiknya. 14. Guru sebagai pembawa cerita. Guru menjadi alat untuk menyampaikan cerita-cerita tentang kehidupan, karena cerita-cerita yang disampaikan guru sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk diambil manfaatnya. 15. Guru sebagai aktor. Sebagai seorang aktor, guru melakukan penelitian tidak terbatas pada materi yang harus ditransferkan, melainkan juga tentang kepribadian manusia, sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya dan merencanakan kembali pekerjaannya sehingga dapat dikontrol. Sebagai aktor, guru berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun, sang aktor berusaha mengurangi respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. 16. Guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. 17. Guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Penilaian harus adil dan objektif. 18. Guru sebagai pengawet. Salah satu tugas guru adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohana Anastasia. Kepada Yohana Anastasia dipersilahkan. Selanjutnya, guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik dapat melewati tahap kulminasi di mana suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator sebagai peran evaluator, di mana guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu, serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan kepada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi peserta didik. Selanjutnya, upaya meningkatkan guru profesional. Upaya mewujudkan guru profesional bukan masalah yang sederhana. Mewujudkan guru profesional terkait dengan banyak faktor yang sangat kompleks. Upaya mewujudkan guru profesional dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain yang pertama, perbaikan sistem pendidikan dan pembinaan guru. Pendidikan diyakini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan seseorang. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan guru profesional perlu dikaji sistem pendidikan guru. Menurut Tilaar tahun 2002,
Pendidikan dan pembinaan guru mencakup pendidikan penjabatan guru, pendidikan dalam jabatan guru, lisensi, dan ikatan tugas guru. Yang kedua, perbaikan kesejahteraan guru. Untuk mewujudkan guru profesional dapat ditempuh dengan meningkatkan kesejahteraan gaji guru. Sementara itu, gaji guru di Indonesia, organisasi profesi guru perlu diberikan kekuatan agar mempunyai wibawa. Pemberian kekuatan yang dimaksud misalnya dengan memberi wewenang pada organisasi profesi guru untuk memberikan lisensi atau izin berkarya bagi guru. Yang keempat, meningkatkan pendidikan guru berdasarkan kompetensi atau PGBK. Dalam rangka peningkatan profesi guru, pemerintah telah melaksanakan pendidikan guru berdasarkan kompetensi. PGBK ini merupakan adopsi dari Amerika Serikat yang disebut CBTE atau Competency Based Teacher Education. Berdasarkan PGBK, kompetensi tidak sekedar dengan perbuatan yang tampak dan dapat diamati saja, akan tetapi juga potensi yang menyebabkan munculnya perbuatan. Dalam perkembangan selanjutnya muncul konsep PBTE atau Performance Based Teacher Education. Dalam konsep PBTE menghendaki adanya performa guru yang dapat dilihat secara jelas, yang dapat diamati dari luar. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi pada hari ini. Guru profesional adalah kemampuan seorang guru untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Untuk menjadi guru yang profesional berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 14 tentang guru dan dosen, menentukan bahwa guru yang profesional harus memiliki setidaknya 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.